Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Susana bernapas dalam kubur. Susana adalah seorang perempuan cantik dan baik hati yang hidup bahagia bersama suaminya, Satria. Pasangan ini tinggal di sebuah rumah besar yang asri di desa kecil. Susana dan Satria telah lama menikah, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Harapan untuk memiliki momongan menjadi impian terbesar mereka. Dan ketika akhirnya Susana hamil, kebahagiaan mereka terasa lengkap. Namun kebahagiaan itu mengundang rasa iri dari beberapa orang, terutama dari 4 pekerja Satria, Jonal, Umar, Dudun, dan Gino. Keempatnya merasa tidak puas dengan gaji yang diberikan Satria. Mereka diam-diam merencanakan aksi jahat untuk mencuri uang di rumah pasangan itu. Satria yang sering bepergian untuk urusan kerja, meninggalkan Susana sendirian di rumah. Suatu malam Satria pergi keluar kota untuk menyelesaikan proyek penting. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jonal, Umar, Dudun, dan Gino melancarkan aksinya untuk merampok rumah tersebut. Namun rencana mereka berubah menjadi tragedi. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka tidak sengaja akan bertemu dengan Susana. Awalnya mereka mencoba menakut-nakutinya untuk mendapatkan uang, tetapi situasi menjadi tidak terkendali. Dalam kepanikan, salah satu dari mereka melukai Susana hingga tewas. Kematiannya membuat mereka panik. Untuk menghilangkan jejak, mereka mengubur jasadnya di kebun belakang rumah, di bawah pohon kamboja yang angker. Apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa malam kematian Susana bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat di desa itu. Arwahnya bangkit dari kuburnya, didorong oleh rasa dendam yang membara terhadap para pembunuhnya. Namun ketika Susana kembali, ia tidak langsung menyadari bahwa dirinya sudah mati. Ia bertindak seperti biasa, kembali ke rumah, dan melanjutkan rutinitasnya. Para tetangga mulai melaporkan hal-hal aneh di sekitar rumah Susana, seperti suara langkah kaki di malam hari, bau bunga yang menyengat, dan suara perempuan menangis. Bahkan seorang pembantu rumah tangga melarikan diri setelah melihat penampakan Susana yang menyeramkan. Ketika Satria kembali dari perjalanannya, ia menemukan Susana di rumah. Ia merasa senang karena Susana terlihat baik-baik saja. Tetapi ia tidak menyadari bahwa yang dihadapinya adalah arwah istrinya. Ia berperilaku seperti biasa, tetapi ada hal-hal ganjil yang merasa Satria curiga. Seperti tubuhnya yang dingin dan sikapnya yang sering melamun. Susana mulai menghantui para pelaku yang telah membunuhnya. Ia muncul di hadapan mereka dengan wujud yang menyeramkan. Satu persatu mereka mulai mengalami teror yang membuat mereka kehilangan akal sehat. Jonal dihantui oleh bayangan Susana yang terus muncul di setiap sudut. Ia mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya di malam hari. Umar melihat sosok Susana dalam mimpi-mimpinya. Ia sering terbangun dengan tubuh berkeringat dan ketakutan. Dudun mulai kehilangan kewarasan. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat dan tidak bisa tertidur. Gino dihantui oleh penampakan Susana di siang hari, bahkan saat ia sedang bersama orang lain. Ketakutan mereka memuncak ketika satu persatu mereka mulai mengalami kecelakaan yang misterius. Susana menggunakan kekuatan mistisnya untuk menghukum mereka, membuat mereka merasa apa yang ia rasakan pada saat kematiannya. Di tengah teror yang terus berlangsung, Satria mulai mengetahui kebenaran tentang kematian Susana. Ia menemukan fakta bahwa istrinya telah dibunuh oleh para pekerjanya sendiri.
Hal ini membuatnya marah dan hancur. Tetapi ia juga sadar bahwa Susana sekarang hanyalah arwah yang tidak tenang. Satria mencoba untuk menghentikannya dari pembalasan dendam, karena ia percaya bahwa memaafkan adalah jalan terbaik agar arwahnya bisa pergi dengan damai. Namun ia tidak bisa menerima hal itu. Rasa sakit, pengkhianatan, dan dendam membuatnya sulit untuk melepaskan apa yang telah terjadi. Satria akhirnya meminta bantuan seorang dukun desa untuk menenangkan arwah Susana. Sang dukun memberitahunya bahwa Susana tidak akan tenang sebelum dendamnya terbalaskan sepenuhnya. Susana menghadapi para pelaku dalam sebuah pertemuan terakhir yang penuh ketegangan. Ia memaksa mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Dalam momen yang penuh emosi, salah satu dari mereka, Umar, akhirnya memohon ampun kepada Susana. Tetapi ia tetap tidak bisa lolos dari balasan karma. Para pelaku akhirnya menerima nasib tragis mereka, yang seolah menjadi bagian dari kutukan atas perbuatan mereka. Setelah dendamnya tuntas, ia perlahan menyadari bahwa ia harus pergi. Dalam momen perpisahan yang mengharukan, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Satria. Satria meskipun hancur oleh kehilangan itu, akhirnya menerima kenyataan. Ia berjanji akan menjaga kenangan Susana tetap hidup dan melanjutkan hidupnya. Satria yang berdiri di depan makamnya membawa bunga melati sebagai tanda cinta yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.